Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarila dari Setia Makassar Maju, Prodi Manajemen. Di sini saya akan sharing sedikit mengenai etika bisnis dan perkembangannya. Menurut arti kata, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos, yang bermakna kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Secara umum, etika dapat didefinisikan sebagai nilai moral yang melandasi tingkah laku seseorang dan memberikan penilaian tentang baik buruknya sesuatu, baik secara cara berpikir, sikap, watak, maupun yang sudah menjelma menjadi kebiasaan. Akan tetapi, karena penilaian tentang baik dan buruk bersifat sangat subjektif, maka diperlukan konteks pembahasan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang mendasar menjadi penentu penilaian tersebut. Dengan kata lain, bahwa di dalam etika setidaknya terdapat komponen etika berupa kebebasan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, baik dan buruk, dan keutamaan dan kebahagiaan. Untuk memahami etika bisnis dalam konteks yang lebih spesifik, kita perlu mengenal beberapa teori. Yang pertama ada teori deontologi atau teori kewajiban. Deontologi berasal dari bahasa Yunani deon, yang berarti kewajiban. Deontologi merupakan teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua ada teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme sebenarnya merupakan turunan dari teleologi atau teori konsekuensialis. Teori teologi menyatakan bahwa baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik. Sedangkan teori utilitarianisme mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat atau konsumen dalam konteks bisnis. Yang ketiga, teori hak. Teori hak merupakan salah satu bagian dari teori deontologi, karena hak berhubungan dengan kewajiban. Secara logis, dalam tindakan yang bersifat ekonomis, seseorang yang telah melakukan kewajiban akan menuntut hak sebagai timbal balik yang rasional. Dalam hal ini, hak yang dimaksud adalah yang dianggap setara terhadap pengorbanan berupa kewajiban yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat ada teori kebajikan. Ide dasar dari lahirnya teori ini muncul dari Aristoteles yang diambil dari salah satu karyanya, Nicomachean Ethics. Pertanyaan mendasar yang muncul dalam pembahasan teori ini adalah bagaimana seharusnya kita menjadi manusia. Teori kebajikan menyatakan bahwa manusia idealnya memiliki virtuous life atau kehidupan yang utama, di mana setiap orang hendaknya mengutamakan beberapa hal yang baik. Dengan alasan bahwa karena kehidupan sangat berharga, maka kehidupan harus diisi oleh kebajikan. Beberapa hal baik seharusnya muncul dalam kehidupan seseorang dan bernilai utama, antara lain adalah kebijaksanaan, keadilan, kerendahan hati, dan bekerja keras. Kemudian ada teori egoisme. Teori ini merupakan bagian dari teori teologi atau teori konsekuensialis. Teori ini memandang bahwa perilaku moral dianggap baik manakala lebih menguntungkan dibandingkan dengan merugikan bagi individu yang melakukan tindakan moral, meskipun tidak selalu harus mengabaikan kesejahteraan orang lain. Kemudian ada teori altruisme. Teori ini merupakan bagian dari teori teleologi atau teori konsekuensialis. Suatu tindakan dianggap secara moral
benar jika lebih menguntungkan orang lain dibandingkan dengan merugikan, kecuali bagi pelaku moral. Secara lebih lugas, paham altruisme menyatakan bahwa individu memiliki kewajiban moral untuk menolong, melayani, atau bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketujuh, ada teori hedonisme. Teori hedonisme lahir dari aliran filsafat Yunani yang bertujuan menghindari kesengsaraan dan menikmati kebahagiaan sebanyak mungkin dalam kehidupan di dunia. Kemudian, teori eksistensialisme merupakan teori yang berpandangan bahwa untuk mengangkat derajat kemanusiaan dan kapasitas individu seseorang, mereka tidak membutuhkan arahan siapapun. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia, individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas. Karena menurut mereka, kebenaran bersifat relatif dan tergantung pada masing-masing individu. Kemudian ada teori Kantianisme. Teori Kantianisme merupakan bagian dari teori deontologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Menyatakan bahwa moral yang digunakan sebagai landasan bertindak bukan bersifat subjektif, namun bisa berlaku secara universal. Maksudnya adalah dapat juga digunakan oleh orang lain jika menghadapi situasi yang sama. Kemudian teori kontraktual. Teori kontraktual menganggap bahwa di dalam masyarakat terdapat prinsip dasar moralitas yang berakar cukup kuat dan menjadi kesepakatan sosial, sehingga kita tidak bisa begitu saja mengabaikan prinsip moral, karena prinsip moral memiliki hubungan tidak langsung dengan keinginan dan atau harapan individu. Kemudian teori religius. Teori religius memiliki konsep bahwa Tuhan adalah tujuan akhir manusia, karena Tuhan merupakan nilai tertinggi dan universal, dan kebahagiaan manusia akan tercapai manakala manusia mengikutsertakan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam teori ini dinyatakan bahwa ketika seseorang ingin menikmati kepuasan dunia, maka salah satu cara adalah dengan mengikuti perintah Tuhannya, karena subjektivitas moral tertinggi berada dalam nilai agama, agar manusia mencapai tujuan hidupnya. Untuk lebih memahami makna dari etika bisnis secara lebih mendalam, kita bisa dapatkan melalui beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Velasquez, menyatakan bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan tentang benar dan salah, dan berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijaksanaan, intuisi, dan perilaku bisnis. Getnas menyatakan bahwa etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Kemudian Hill dan Jonas menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar, guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang berkaitan tentang masalah moral yang kompleks. Kemudian ada menyatakan bahwa etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Kemudian ada Budi Untung, menyatakan bahwa etika bisnis merupakan pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Kemudian ada Irham Fahmi, menyatakan bahwa etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan boleh tidak bertindak
di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Adapun dasar-dasar etika bisnis menurut Dulage dan Murphy adalah yang pertama prinsip kesetaraan atau equality in action. Prinsip ini menempatkan bahwa kebutuhan masing-masing pihak terhadap suatu hubungan timbal balik adalah sama. Kemudian ada prinsip menepati janji atau the promise principle. Prinsip ini diambil dari konsep hukum Immanuel Kant yang menyatakan bahwa dasar dari suatu perikatan adalah adanya kesediaan untuk menepati janji sebagai landasan utama. Kemudian ada prinsip bertanggung jawab secara moral atau morality of duty dan aspiration. Prinsip ini menegaskan bahwa masing-masing pihak harus saling menghormati dan mengikuti aturan yang ada serta secara sadar melakukan aktivitas yang tidak merugikan satu sama lain. Selanjutnya, perkembangan etika bisnis. Perkembangan etika bisnis membawa konsekuensi logis pada perkembangan paradigma dalam praktik etika bisnis. Etika bisnis telah menjadi pusat sorotan pada bisnis kontemporer. Hal ini antara lain disebabkan karena bergesernya paradigma bisnis dari yang semula hanya berorientasi pada keuntungan semata atau profit oriented menjadi bisnis yang beretika. Perkembangan bisnis membuktikan bahwa bisnis yang tidak beretika secara langsung maupun tidak langsung membawa konsekuensi yang merugikan bagi pelaku bisnis, baik finansial maupun non-finansial. Karena itu, organisasi sebagai penggerak dinamika bisnis memiliki kebutuhan untuk mendorong semua aktivitasnya menjadi aktivitas bisnis yang beretika. Perkembangan etika bisnis juga memicu hadirnya etika bagi profesi-profesi yang terlibat di dalam dunia bisnis. Beberapa profesi yang memiliki kode etik antara lain adalah akuntan publik, notaris, kurator, pinjaman emisi atau underwriter, konsultan hukum pasar modal, pedagang uang dan efek, dan penilaian aset. Adapun manfaat adanya etika bisnis bagi perusahaan yaitu perusahaan memiliki kemampuan dan kesadaran untuk mengendalikan diri dan berbuat sesuai nilai etika yang berlaku secara umum dan khusus. Kemudian perusahaan terdorong untuk memiliki tanggung jawab sosial. Kemudian perusahaan memiliki jati diri dan karakter yang khas, sehingga dimungkinkan memunculkan keunggulan komparatif sebagai perusahaan yang beretika. Selanjutnya ada peranan etika bisnis dalam interaksi sosial. Proses bisnis merupakan salah satu wujud interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara pihak yang bersifat aktif, di mana masing-masing pihak memainkan perannya dan bahkan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Interaksi sosial menurut para ahli didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberikan penghargaan atau hukuman. Atau dengan kata lain, interaksi merupakan pemicu munculnya tindakan balik yang menjadi respon dari pasangan interaksi. Sebagai sebuah hubungan sosial dinamis, yang menyangkut hubungan antar individu di kelompok, antara individu dan kelompok atau antar kelompok. Dengan kata lain, interaksi sosial merupakan aktivitas timbal balik dari para pihak sebagai respon dari munculnya hubungan antara individu dengan maupun antar kelompok. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada sugesti. Sugesti merupakan rangsangan pengaruh atau stimulasi yang diberikan seseorang
kepada orang lain sehingga ia melaksanakan apa yang disugestikan dan mengesampingkan pikiran rasionalnya. Kemudian ada imitasi. Imitasi merupakan tindakan sosial seseorang untuk meniru sikap, perilaku, dan penampilan fisik individu lain. Kemudian identifikasi. Identifikasi merupakan keinginan menyerupai individu yang lain yang dianggap sebagai panutan. Kemudian ada simpati. Simpati yaitu ketertarikan individu karena kebijaksanaan pola pikir yang dianggap sesuai dengan nilai atau value. Orang yang bersimpati atau empati. Kemudian ada empati, merupakan proses ikut serta merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Baik, itulah tadi beberapa materi yang saya sharing mengenai etika, bisnis, dan perkembangannya. Sekian dan terima kasih.